Oke guys, hari ini gue mau share ke kalian bagaimana cara biar kalian ini bisa mulai berjualan digital produk dengan cara membuat produk pertama kalian. Karena gue banyak terima komen sih, kayak ini gue gimana cara bikin produk atau produk apa yang mesti gue buat. Nah hari ini gue mau bongkar caranya seperti apa, dan seperti yang kalian bisa lihat di sini di dashboard gue, di tahun ini dari Januari 2024 sampai dengan September tanggal 9 dimana gue buat video ini, gue sudah menghasilkan sebesar 1,2 miliar dari jualan digital produk. Dan gue akan share gimana caranya biar kalian juga bisa menghasilkan hal yang sama, dimulai dari cara bikin produknya seperti apa. So kita langsung masuk aja ya, caranya gimana sih? Kalau lu mau tahu cara gue testing produk, konten ads, dan juga teknik-teknik baru yang gue lagi terapin di digital ads ini, gue udah sering banget update secara transparan tanpa sensor di grup Telegram gue. Jadi lu join aja, linknya ada di description. Anyway, kita balik lagi ke video ya. Oke, ini adalah pertanyaan yang sering ditanyain gitu ya sama orang-orang. Gue harus bikin produk apa? Nah, sebenarnya ada dua jalur ketika kalian ingin membuat sebuah produk digital atau digital produk ini. Dimana jalur ini sebenarnya menurut gue sama aja. Jadi kayak kalau kalian merasa punya expertise, ya udah berarti lu bisa bikin produk berdasarkan expertise kalian. Misalkan kayak lu pernah atau lu jago untuk kayak bikin turunin berat badan, ya udah lu bikin ebook cara bikin turunin berat badan. Atau lu jago buat bikin orang itu kayak bisa menghasilkan uang lewat internet, jadi lu bikin ebook cara menghasilkan uang lewat internet. Jadi berdasarkan expertise. Nah, berdasarkan expertise ini juga bisa dimulai dari ketertarikan. Misalkan lu tertarik dengan hal-hal yang berbau self improvement, public speaking. Mungkin lu nggak merasa kayak diri lu kayak nggak gitu jago, tapi kayak lu memerhatikan banyak orang dan lu tahu celahnya di mana. Jadi kayak nggak harus lu yang jago, tapi bisa jadi lu tuh memperhatikan celah di mana kayak cara jago public speaking adalah lewat A, B, C. Nah, itu juga bisa tuh kalau memang lu punya ketertarikan ataupun expertise tertentu gitu ya. Jadi bisa mulai dari situ. Nah, yang sebelah kanan ini mungkin khusus untuk orang-orang yang kayak merasa kayak gue juga bingung sih gitu, expertise gue apa atau ketertarikan gue apa, tapi gue pengen ngasilin duit gitu. Jadi kayak ya udah kita berdasarkan market aja kalau bikin produk. Nah, makanya that's why di sini ada dua jenis atau dua tipe orang ketika membuat digital produk. Tipe yang pertama adalah orang yang mulai dari produk dan memikirkan cara marketingnya gimana. Nah, tipe yang kedua adalah orang yang mulai dari market. Oke, gue mau mulai dari yang udah laku aja deh, kira-kira apa ya gitu ya, dan akhirnya bikin produknya. Nah, di video kali ini gue lebih menjelaskan ke orang yang kedua ini ya, yang kayak mereka mungkin bingung ya kayak mau bikin produk apa, gue juga nggak tahu, tapi gue pengen dapetin uang gitu ya. Jadi kita mulai dari market dan lalu kita bikin produknya di video kali ini. Kita bakal fokusnya di sini. Gue akan coba ngajarin ke lu gimana caranya buat bikin produk berdasarkan marketnya itu seperti apa sih, itu maksudnya. Nah, jadi seperti yang kalian lihat di layar ini, gue mengklasifikasi produk untuk dijual ini menjadi 3 level. Jadi ada 3 jenis nih, 3 tahap produk yang bisa kalian jual. Kategori yang pertama itu level 1 gitu gue bilangnya. Jadi kayak level 1 ini adalah produk-produk yang mungkin ada kemungkinan terjual, tapi masih ngawang. Jadi ini adalah tipe-tipe produk yang dimulai dari keresahan kalian. Contohnya gini, kayak kalian ngelihat kayak banyak sekali tips diet di pasaran sana, tapi kalian merasa bahwa kayak tips diet itu udah nggak works lagi. Kalian merasa bahwa yang bagus adalah tips diet, misalkan diet telur atau diet nasi atau apalah gitu ya. Contoh diet nasi lah, kayak karena belum ada yang ngomongin contohnya gitu ya. Nah, kalian merasa bahwa kayak kayaknya ini belum ada yang ngomongin dan gue merasa ini bisa work. Nah, makanya ini produk level 1 karena belum ada yang jual dan kalian merasa bahwa ini solusi baru. Jadi kayak bisa jadi laku, bisa jadi enggak. Kita ngomongin digital produk ini, kenapa gue bisa bilang begitu level 1? Karena belum ada data, belum ada proven gitu ya. Jadi kayak belum ada proofnya bahwa produk ini bisa laku. Ini kayak semacam kalian merasa gitu ya, mulai dari keresahan pribadinya kan. Nah, ini produk level 1. Jadi kalau kita lihat lagi, source-nya adalah rasa penasaran kalian sendiri. Kemudian kita masuk ke produk kategori level 2. Jadi apa nih produk kategori level 2? Jadi produk kategori level 2 adalah produk dengan kemungkinan terjual yang lebih tinggi. Karena banyak juga nih orang yang supply atau banyak orang yang jualan. Nah, ini kayak tipe-tipe produk yang misalkan kalau kalian lihat sering berseliweran di ads-nya kalian gitu. Gue nggak tahu kalian dapat ads ebook seperti ini juga atau enggak gitu, sehingga kalian memutuskan untuk nonton video ini. Tapi gue sering banget lihat video tentang kayak relationship. Jadi kayak cara PDKT, cara kayak jadian. Nggak tahu ya kenapa gue bisa dapat banyak ebook seperti ini, dan gue merasa kayaknya ini laku karena banyak banget iklan yang gue lihat tentang hal-hal seperti ini. Dan cara nanti kita buat tahu gitu ya kira-kira apa sih yang sebenarnya lagi laku orang-orang jual juga, itu adalah dari Facebook Ads Library namanya. Dan nanti gue akan lebih deep dive ke yang nomor 2 ini. Atau mungkin menemukan produk untuk dijual yang level 3 itu adalah yang ini nih, yang paling bagus sebenarnya. Jadi pasti terjual, fix terjual. Pasti terjual, fix terjual. Kenapa bisa kayak pasti terjual? Karena kalian udah
nyontek gitu ya, kalian udah lihat dashboard orang lain bahwa penjualannya berapa, spendingnya berapa. Nah di grup Telegram gue tuh suka share kira-kira produk apa sih yang lagi laku. Gue share juga salesnya berapa, gue share juga spendingnya berapa. Jadi orang-orang tuh tinggal ngikutin doang, kira-kira apa nih enaknya jualnya apa. Nah ini adalah level 3. Jadi kalian nggak usah ngawang-ngawang lagi karena ini udah pasti terjual. Kalian tahu secara exact angka omsetnya berapa kira-kiranya. Jadi seperti itu. Nah source-nya dari mana? Source-nya dari dashboard penjualan orang lain. Tapi ini kan agak susah ya untuk mendapatkan data penjualan dari kompetitor atau orang lain, kan nggak semuanya mau share gitu kan ya. Jadi gua asumsikan ini kalau kalian bisa punya bagus, jadi tinggal diduplikat aja sebenarnya. Cuman menurut gua karena di sini nggak semuanya mungkin punya network itu atau kenalan itu, makanya gue pengen fokus di level 2 dulu nih. Gimana caranya kita mencari produk untuk dijual dengan kemungkinan yang lebih tinggi melalui Facebook Ads Library namanya. So sekarang gue akan coba mendemokan gimana caranya gue menemukan sebuah produk untuk dijual lewat Facebook Ads Library. Nah, ini adalah tampilan Facebook Ads Library. Kalian bisa ketik juga sih di Google, jadi kayak pasti ketemu. Nah, ketika sudah di tampilan ini, kita akan coba ketik dulu keyword yang namanya ebook. Jadi kan kita mau jualan ebook, contohnya seperti itu. Kita ketik dan kita enter aja nih si ebook ini. Nah, kemudian kita akan disajikan oleh Facebook Ads Library, ini adalah data-data konten iklan yang sedang diiklankan, yang lagi running gitu kan ya. Nah, ini kan banyak banget gitu kan ya, ebook-ebooknya. Mulai dari herbal store, pria berkelas, habis itu win project, jadi kayak banyak banget. Nah, kalian juga bisa filter di sini, based on misalkan kalian cuman pengen orang yang ngiklaninya ya video aja deh, karena terlihat lebih niat mungkin gitu ya ngiklaninya kalau video. Nah, ketika kita sudah filter ebook dan juga video, nah kita mulai cari nih konten iklan yang diduplikat berkali-kali sama orang. Jadi kalau ada tulisan ini, 2 ads use this creative and text, artinya orang ini menduplikat sebanyak 2 kali iklan yang sama, iklan yang lagi diiklanin, artinya dia lebih pede gitu beriklan. Kenapa dia bisa lebih pede? Kita asumsikan karena bagus gitu iklan. Jadi kayak oke, kita bisa take notes si cuan via online ini, dia kayaknya pede nih sama iklannya, dan kita bisa asumsikan kita mungkin bisa ikutin nih dia jualan apa. Kita cari tahu dulu ya dia jualan apa sih. Kita bisa klik see ads detail di sini dan kita coba lihat landing page-nya, dia jualan cara cepat cuan bangun kolam hot prospect. Kalau kita lihat dari mock-up-nya, mock-up jualannya ini kayaknya jualan cara dapat dolar lewat email marketing gitu. Oke, kita bisa take notes dulu karena kita lihat dia duplikat berkali-kali iklannya, sedangkan yang lain di ranah ebook ini belum ada ya yang duplikat berkali-kali. Ada yang ternak AI, ternak Instagram influencer, jadi lebih ke banyak yang jual ebook juga di sini. Nah, sekarang kita katakanlah kita ketemu data, kita catat dulu tadi ebook. Nah, kita tulis di sini ebook. Oke, kita sudah menuliskan ebook dan kita ketemu satu industri atau satu iklan yang diduplikat berkali-kali, dan kita akan coba deep dive lagi kira-kira seperti apa pilihan produk yang bisa kita jualin. Jadi kita setuju ya untuk melihat si cuan via online ini. Jadi kalau bisa gue bilang, kita ketik aja ebook cuan online. Jadi kita dalemin lagi keywordnya, kita ketik lagi gitu ya, dan kita lihat keluarnya apa aja. Of course keluar iklan-iklan yang tadi cuan via online ini, dan ada juga hanya dari rumah saja bisa hasilkan jutaan rupiah. Belajar praktek digital marketing. Jadi kalau kita lihat sekilas gitu ya, banyak banget yang menawarkan cara mendapatkan cuan dari rumah, cuan 2 digit dari rumah, cuan via online. Pokoknya ini banyak banget. Artinya ini kita ibaratnya lagi pergi ke sebuah tempat gitu ya, ruko yang jual elektronik semua, dan kayak banyak banget pilihan elektronik sama kan. Kita harus mulai berpikir kenapa orang-orang mulai jualan ini. Artinya ada marketnya kan, ada pasarnya. Ya kita akan mulai deep dive juga berarti gimana caranya kita bisa masuk ke dalam pasar ini juga gitu ya, karena kita tahu ada demand-nya gitu. Jadi kita ketik dulu cuan via online-nya, cuan online. Nah ini gini, jadi kita udah pilih ebook tadi, terus kita ketemu juga si cuan online ini, dan akhirnya kita tentuin aja, kita finalisasi kira-kira kita mau bikin ebook apa. Kalau dari saya ngelihat ternyata demand-nya banyak di Facebook Ads Library juga, mungkin saya akan bikin ebook cuan dari rumah. Kita bikin aja ya ebook cuan dari rumah gitu ya. Jadi gimana caranya bisa dapat cuan online dari rumah. Nah ini adalah cara untuk nemuin kira-kira kita mau jualan apa kurang lebihnya. Jadi teman-teman bisa explore lagi ya kira-kira ebook. Kalau nggak mau main di industri uang, bisa main di industri lain gitu ya. Misalkan tadi relationship yang seperti yang saya lihat di iklannya berkali-kali gitu. Jadi ini saya kasih contoh aja, saya dapatnya yang cuan online dan saya akan bikin ebook cuan dari rumah namanya. Habis itu setelah kita udah tahu nih mau jualan apa, karena kita sudah research gitu ya dari market bahwa ini demand-nya
banyak gimana caranya kita bikin produknya. Untuk bikin produk itu ada dua pilihan teman-teman. Ada yang namanya ChatGPT, ada yang namanya Gemini. Jadi kan saya asumsikan tadi teman-teman ini sampai di video ini kan karena tadi ya kayak bukan berangkat dari expertise tapi kayak dari marketnya. Makanya saya saranin kalau mau cepat bikin, menurut saya akan lebih bagus pakai ChatGPT karena promptnya ChatGPT ini lebih bagus dibanding promptnya Gemini yang dari Google itu. Karena kita lihat kayak kalau dari Gemini itu lebih general ya, lebih kayak main aman. Sedangkan ChatGPT itu bisa memberikan detail-detail yang sebenarnya bagus. Sesuai kita akan langsung aja ke ChatGPT ya buat bikin e-booknya ini. Nah, ketika kita sudah sampai di ChatGPT, prompt apa yang akan kita bikin untuk bikin e-book ini? Prompt apa yang akan kita tulis untuk bikin e-book ini? Jadi yang pertama adalah kita bilang dulu ke ChatGPT ini promptnya. Ingin membuat e-book mengenai cuan online dari rumah. Buatkan saya daftar isinya. Jadi prompt pertama yang akan kita tulis di ChatGPT itu adalah saya ingin membuat e-book mengenai titik, buatkan saya daftar isinya. Nah, dari sini kita akan dikasih daftar isi sama si ChatGPT ini. Jadi ada pendahuluan, ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 gitu ya, bab 6 dan seterusnya. Nah, ini dibuatin banyak banget gitu ya. Daftar isi sampai bab berapa nih? Sampai bab 11 sampai kesimpulan. Setelah kita udah dikasih daftar isinya, kita bisa langsung minta dibuatin isinya juga dengan cara mengcopy aja. Misalkan nih yang bab satunya kita copy, tinggal bilang sama ChatGPT, buatkan saya, nah ini, pendahuluan mengenai cuan online dari pilihan tertepat dan segala macam. ChatGPT akan langsung membuatkan kita isi dari e-booknya ini. Dan menurut saya akan lebih bagus kalau nanti teman-teman bisa nambahin gambar-gambar di dalam e-booknya. Jadi jangan cuma kayak kopas habis itu kayak bikin selesai. Tapi kalau bisa ditambahin sesuatu yang lebih menarik lah ya. Jadi lebih worth it untuk dibeli juga. Nanti saya akan kasih lihat ya contoh jadinya seperti apa. Dan kita lakukan lagi setelah udah jadi pendahuluan. Oke, ini masih bekerja. Di pendahuluan kita bikinin juga bab satunya. Tinggal kita copy lagi di sini. Ya, bab 2. Nah, ini udah dibuatin sama ChatGPT pendahuluan dan bagus banget ya, panjang banget. Akhirnya kita juga bisa minta dibuatin bab selanjutnya, tinggal buatkan sampai bab 2, habis itu di copy yang tadi dari daftar isinya, dan akan dibuatin juga sama si ChatGPT ini. Nah, setelahnya teman-teman bisa lanjutin lah ya, habis itu tinggal di copy paste ke Google Docs. Jadi tinggal kita pakai. Nah, jadi ini adalah tampilan Google Docs gitu ya, teman-teman bisa ketik aja Google Docs, habis itu tinggal kita copy paste aja mulai dari daftar isinya. Nah, ini saya sudah copy paste daftar isinya ke Google Docs dan tinggal kita rapiin aja. Jadi seperti spacingnya, terus besarnya juga, dan biasanya saya menggunakan page setup ini saya pakainya A5. Nah, kenapa A5? Karena ini kan e-book ya, dibacanya di handphone. Jadi kalau bisa satu halaman tuh nggak usah terlalu kecil-kecil. Jadi kalau bisa A5 ini udah oke gitu ya, karena ini tulisannya tulisan handphone gitu, jadi lebih enak dibaca juga gitu. Gede-gede kayak gini nggak masalah, karena justru lebih enak dibaca kalau kita bentuknya e-book dan dijualnya lewat internet. Nah, ini adalah e-book jadinya. Jadi saya udah bikin dan kira-kira kurasi dari ChatGPT. Ini kira-kira jadinya seperti apa. Yang pertama, halaman pertama of course covernya. Habis dari covernya ini teman-teman bisa kasih warna-warna kayak gini nih, jadi lebih bagus gitu kan ya. Halaman-halamannya terus dikasih gambar-gambar juga, dikasih highlight-highlight. Jadi e-booknya tuh bener-bener terasa lebih customize gitu ya, walaupun memang kita ada bantuan AI juga, cuman kita tambahin lah sedikit sentuhan yang dari kita juga gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat, dan ini saya halamannya ada 130 ya, 130 halaman. Jadi menurut saya kalau ebook yang oke, kita bisa start dari 100 halaman tuh oke, tapi kan spacingnya gede-gede ya, jadi nggak masalah juga. So setelah ini teman-teman bisa langsung bikin gitu ya ebooknya dengan bantuan si ChatGPT ini, dan saya udah kasih juga promptnya seperti apa. So seperti itu cara saya untuk membuat produk. Saya sudah share dari awal caranya gimana, dari mulai saya research, habis itu dari mulai saya bikin prompt di ChatGPT, dan terakhir finishing ebooknya seperti apa. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mulai juga jualan digital product, dan see you on the next video ya.